Beberapa waktu yang lalu, saya bersama keluarga memutuskan untuk berlibur ke Malaysia, persisnya ke Genting Highland. Nah, tidak disangka dalam perjalanan menuju ke Genting Highland, kami berjumpa dengan seseorang yang sudah lama sekali saya tidak ketemu. Begini kisahnya, dikala itu saya masuk ke pesawat, pada waktu itu mau take off, kami mulai siap-siap, boarding dulu tentunya. Di dalam pesawat saya mendengar satu suara yang dari jauh memanggil saya, "Bro!" Hadap ke saya lihat kiri, lihat kanan, mana? Saya lihat ke depan, suaranya menghadap ke saya. "Bro Willy!" Wow, itu kan temanku. Wah, saya senang sekali. Ini teman yang udah 10 tahun nggak ketemu. Wah, saya langsung nyapain. Singkat cerita, kami tegur sapa di dalam pesawat. Namun karena mau take off, waktu sudah nggak cukup, kami lanjutkan pembicaraan setelah sampai di Malaysia. Ternyata teman saya ini ke Malaysia juga. Oke, singkat cerita, kami naiklah pesawat itu dan tibalah kami di Kuala Lumpur. Setelah itu kami naik bus ke Genting Highland. Sampai di Genting Highland, kami check-in hotel. Setelah itu kami janjian waktu untuk sama-sama bincang-bincang. Ya, udah temu kangen lah, udah lama sekali nggak ketemu ya. Oke, akhirnya kami cari cafe untuk ngopi. Ya, jadi ngobrol sambil ngopi ceritanya gitu. Setelah keluarga kami antar ke kamar hotel dulu. Nah, setelah itu kami ngopi ngobrol. Saya mulai tanyakan kabar beliau. Beliau mulai jawab saya, "Wah, keadaan saya begitu sulit." Beliau cerita, keadaan ekonomi sulit, pekerjaannya banyak sekali di tempat dia mengurangi pegawai dan segala macam. Sebaliknya dia mulai tanya dengan saya, "Gimana kabar Bro Willy?" Saya mulai jawab gitu, "Wah, kabar saya sangat baik. Sangat baik, kehidupan saya sangat luar biasa. Saya punya mobil mewah, saya punya rumah lumayan banyak juga. Terus kemudian mulai jalan-jalan ke luar negeri, puluhan negara, dan saya sangat enjoy dalam kehidupan 10 tahun terakhir." Tetapi pada waktu saya cerita seperti ini, saya bisa melihat mukanya dengan muka yang sedikit kaget dan melihat saya dengan begini. Lah, saya kan begini. Teringatlah saya, oh rupanya 10 tahun yang lalu, saya pernah ajak beliau untuk membangun sebuah bisnis bersama dengan saya. Dikala itu saya masih kerja juga sama dengan dia, cuma dia di perusahaan yang berbeda. Beliau bergerak di bidang properti, saya bergerak di bidang spring bed. Nah, setelah itu kami cerita, saya teringat, oh ya, dulu saya pernah menawarkanmu bisnis. Nah, bisnis itulah yang saya jalankan dan sekarang saya enjoy dan saya menikmati hasil yang sudah kami bangun itu. Nah, singkat cerita, saya mulai tanyakan beliau, sayang ya 10 tahun yang lalu, mengapa tidak mau bergabung bersama saya? Nah, beliau mulailah ungkapkan, dan saya mendengar ungkapan beliau itu semua adalah alasan dan alasan. Pesan apa yang bisa saya sampaikan dari kisah ini? Banyak orang yang punya alasan yang sangat kuat untuk dia boleh gagal. Tapi hanya sebagian orang yang punya alasan yang sangat kuat untuk dia harus sukses. Orang yang punya alasan untuk dia gagal, dia akan bercerita bahwa dia banggakan dengan kegagalan itu, dengan alasan itu. Alasannya apa? Nggak punya waktu, sibuk, istrinya nggak izinkan, dan segala macam. Sebaliknya saya, cerita dengan dia adalah, saya jatuh bangun juga bro. Susah sekali di awal. Saya jatuh bangun bisnis itu dan tidak gampang. Dalam 1-2 tahun baru bisa berhasil juga. Nggak langsung serta-merta berhasil, namun lewat perjalanan yang penuh semak duri, perjuangan, dan akhirnya sukses. Beliau mendengarkan kisah tentang perjalanan sukses yang penuh dengan lika-liku. Kemudian saya dengar kisah beliau yang tidak mau berjuang dan dengan segudang alasan, di mana alasan itu memperbolehkan dia gagal. Pertanyaannya teman-teman, penting nggak sih alasan untuk gagal? Atau lebih penting alasan untuk sukses? Pilih mana? Hidup gagal atau hidup sukses? Jawab sendiri. Pasti hidup sukses, bukan? Ya salah lah, saya juga pilih hidup sukses. Tapi persoalannya, tidak semua orang kan mau berharga. Tidak semua orang mau berkorban. Dan tidak semua orang mau berjuang. Teman-teman, kalau penting kita mau sukses, pasti kita mau berharga. Tapi kalau tidak penting kita menuju sukses, untuk apa kita berharga? Penting gak sih keluarga kita? Penting gak sih kehidupan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Penting gak sih impian-impian yang kita ingin raih bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Penting gak sih kehidupan yang lebih luar biasa di hari-hari esok? Kalau itu memang penting,
Sama, saya juga memilih itu. Banyak orang memilih alasan untuk boleh dia gagal. Tapi saya memilih alasan untuk harus sukses. Harus sukses. Mengapa harus sukses? Karena kalau tidak sukses, kondisinya gini, begini, begini. Kalau hidup sukses, begini, begini, begini. Wow. Pilih sukses. Tidak semua ide baik, tapi pasti ada ide baik setiap hari. Good idea with Willianto SE. Gas saja bro.